Ya, ini kita cerita Nikita lagi ya, yang terusan bergulir ya. Artinya kita melihat memang cukup menderita ya yang dialami oleh Nikita. Ketika putusan PN Selatan, dia divonis 4 tahun dengan denda 1 miliar. Lalu memang harus banding, nggak bisa tidak banding. Kalau saya pun sebagai praktisi hukum melihat itu, Nikita harus banding. Artinya banding ini kan melihat bahwa mungkin ada pertimbangan dari hakim pengadilan tinggi untuk mengurangi atau meringankan putusan dari PN Selatan. Ternyata hakim pengadilan tinggi melihat dari kacamata yang agak gelap. Saya bilang gelap lah karena memang nggak kasihan lihat Nikita ya, artinya apakah memang TPPU-nya terbukti ya. Padahal si Mail sendiri kan sudah menjalani itu sebagai penerima uang. Nah makanya akhirnya saya dengar kemarin Nikita justru dari 4 tahun ditambah 2 tahun, jadi 6 tahun dalam putusan pengadilan tinggi. Artinya kan diperberat ya, kasihan memang kita lihat Nikita. Nah tapi saya pikir nggak usah berhenti di situ, Nikita harus kasasi. Mungkin nanti Hakim Agung di tingkat Mahkamah Agung mungkin melihatnya beda kacamatanya dengan kacamata di pengadilan tinggi. Yang dari PN 4 tahun, pengadilan tinggi 6 tahun, mungkin nanti di Mahkamah Agung mungkin bisa turun jadi 2 tahun. Bang, tapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menilai ada poin krusial yang membuat Niki jadi diperberat jadi 6 tahun. Itu ada pertama yaitu adanya dinyatakan sah jika ada pengancaman di media elektronik dan juga terbukti sah ada TPPU-nya. Ini perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi. Ya memang kacamatanya kan berbeda-beda kan, tinggal bagaimana memang melihat putusan dari PN, apakah ada kelalaian hukum, apakah ada keringanan, apa perlu diperberat. Jadi semua kembali lagi ke masing-masing pengadilan dalam melihat kasusnya Nikita. Nah mungkin kacamata hakim tinggi di PT Jakarta melihat mungkin ada yang memang dari PN Selatan itu kurang pas dan seolah-olah putusan PN Selatan itu sangat ringan. Nah, kita nggak tahu lah, walau-walam lah ya, ini kan banyak oknum nih, kita juga nggak percaya semua kan, tergantung bagaimana memang melihatnya ya. Satu, Reja Gladys kan masih ada, segalanya pun masih punya. Nah ini kita kan cuma modal smile, modal senyum, dan modal humoris. Ya mungkin juga tidak bisa menolong dia punya kasus ya. Ya akhirnya itulah tadi pengadilan tinggi akhirnya menambah 2 tahun dari putusan awal yang 4 tahun dari PN Selatan. Bang, apa yang buat abang yakin nanti hukuman Niki nanti kalau dikajukan kasasi ya, Majelis Hakim Mahkamah Agung akan menurunkan menjadi 2 tahun. Apa yang buat abang yakin? Ini harus mesti gambling lah. Korupsi aja cuma 4 tahun. Masa pengadilan tinggi harus memutus 6 tahun untuk seorang Nikita ya. Jadi mesti berani kita kasasi. Mudah-mudahan Hakim Agung melihatnya ini sebagai satu kesalahan hukum dalam menerapkan hukum di PN ataupun di pengadilan tinggi. Bang, tapi kan Majelis Hakim juga bisa meneliti lagi, menelaah lagi seperti Majelis Hakim PT ya. Dia bisa juga memberatkan dong bang, bisa juga pasti dong. Bisa memberatkan, bisa juga justru membebaskan Nikita ataupun mengurangi 4 tahun jadi 2 tahun. Ini kan semuanya gambling nih, nggak ada yang bisa kita prediksi ya. Sekalipun kalau kita bilang, kalau saya melihat ini perkaranya TPPU-nya nggak jelas juga, pemerasannya pun nggak jelas ya. Nah tapi kembali lagi kepada Nikita, kalau saya ditanya maju terus, entah berapapun nanti atau berkurang atau bertambah sampai resiko, namanya juga perjuangan.
dalam menegakkan hukum. Nah, mudah-mudahan hukum ini bisa tegak. Nah, berarti bisa jadi PH-nya Niki yang kemarin itu mengajukan Sorry. Ya kan PH kan maksimal ya. Apa yang diperjuangkan PH kepada kliennya, saya pikir sudah yang terbaik dan maksimal. Nah, kan tadi saya bilang, kacamata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakimnya ya, dan kacamata hakim pengadilan tinggi kan juga nggak sama kan. Mungkin yang lebih nggak sama lagi nanti Hakim Agung di Mahkamah Agung, mungkin ya itu pertimbangannya bisa bebas atau bisa tambah, itu aja. Bang, kalau bisa tambahnya itu majelis hakim Mahkamah Agung lihat TPPU kan maksimal 15 sampai 20 kan. Kalau misal kena sampai 15 gimana? Ini bukan korupsi, ini tadinya awalnya dari pemerasan katanya. Ada deal antara Nikita dan Reza Gladys. Tapi ternyata Reza Gladys lebih jago dalam mengolah ini. Mungkin pH-nya seperti apa. Sedangkan Nikita kan pH-nya udah berganti berapa kali. Nah, jadi saya pikir kembali lagi kepada hakim di tingkat kasasi, ya Hakim Agung, dalam melihat sosok Nikita. Bang, terakhir. Akhirnya setelah Niki divonis di perbankan 6 tahun, Niki mengungkapkan kekecewaannya, rasa kekecewaannya lewat story-nya di IG-nya dia. Itu ya, mungkin ya paling asistennya atau siapalah, dengan menyatakan mau ganti presiden berapapun dan siapapun, hukum di Indonesia bobrok dan penegak hukum Indonesia bisa disogok atau bisa disogok. Abang gimana menurut? Saya pikir apa yang dikatakan Nikita mungkin itu ada kebenarannya ya. Dialah yang lebih tahu seperti apa ya. Nah, memang hukum di kita kan memang belum seperti yang kita harapkan ya. Itu kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu udah berkali-kali Pak Presiden sampaikan, jangan pernah penegak hukum menghukum orang yang tidak salah. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke majelis di tingkat Mahkamah Agung nanti, Hakim Agung, seperti apa melihatnya ini. Mudah-mudahan ada pertimbangan untuk dalam memberikan putusan dalam tingkat kasasi kepada Nikita. Nikita public figure dan orang yang bisa kita harapkan. Saya pikir itu inti dari saya. Saya pikir maju terus Nikita, kita dukung. Mudah-mudahan hakim di tingkat kasasi akan membela Anda. Terima kasih.